awalnya cepet lah, mungkin aku awalnya tuh kayak ada benjolan kecil, aku diemin 3 bulan lah aku diemin, lama-lama suka sakit suka pusing, wah jangan-jangan ini ya gitu. Selamat datang di rumah manis kita, Lollipop Love Life and Podcast. Tempat kita akan ngobrolin tentang cinta, kehidupan, dan kebahagiaan yang kadang gak selalu mudah, tapi selalu punya makna. Hari ini aku ditemani dengan sosok nggak tuh? Nggak, hari ini aku ditemani seorang perempuan yang perjalanannya tuh nggak satu arah. Dari dunia hiburan, lalu ke dunia politik, dan di saat yang sama juga sedang menjalani fase hidup yang cukup personal sih. Langsung kita sambut aja yuk, Teh Nisha Ahmad. Kumaha kabarna Teteh hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Berseri-seri ya, beda ya. Lagi happy soalnya nih. Happy terus. Happy kita menjalani terus. hidup harus happy terus. Betul sekali. Tapi Teh, aku mau mulai dari yang ringan dulu nih. Kalau lagi di rumah, Teteh tanpa ada beban kerjaan, kamu tuh lebih suka me time atau justru kumpul dan ngobrol sama keluarga? Dua-duanya sih. Ya? Dua-duanya. Jadi kalau misalnya kira-kira udah sibuk banget nih waktu sama anak-anak kan misalnya berkurang gitu ya sama anak-anak gitu. Tapi kan me time juga bisa bareng sama anak. Misalnya kayak kalau aku kan anak-anaknya ada yang cewek-cewek, me time misalnya nyalon bisa bawa anak kayak gitu. Iya sih. Anaknya 3 loh. Anak 3. Cewek 2. Cewek 2, cowok 1. Cowok 1. Oke. Nih, kalau dilihat sekarang ya, hidup kamu teh lagi banyak banget perannya ya. Wow. Sebagai seorang ibu iya, sebagai public figure juga iya, dan di dunia politik pun iya. Di tengah semua itu, kamu tuh lagi menikmati fase yang mana sih gitu kan Teh ya? Atau justru sekarang tuh lagi belajar penyesuaian? Awal-awal, sekarang kan udah mulai terbiasa ya, karena ini udah 2 tahun berjalan lah ya. Awal-awalnya penyesuaian karena kan tiba-tiba jadwal tuh padat banget kan. Banyak sedihnya, banyak mellow-nya karena banyak banget waktu ninggalin anak. Karena aku tuh dari dulu nggak pernah jauh sama anak, jadi kemana-mana tuh ikut. Terus kalaupun kerja kan dulu banyaknya kan ngambilnya host acara-acara anak gitu kan. Kalaupun misalnya syuting gimana pun caranya pokoknya bisa sama anak. Jadi agak-agak kayak mellow awal-awal, tapi untungnya alhamdulillah anak-anaknya tuh semuanya ngerti baik-baik. Jadi kayak sekarang udah mulai menikmati semuanya lah, bagi-bagi waktu. Udah bisa bagi waktu sekarang. Udah ngerti pace-nya, jadi udah kayak bisa bagi waktu. Udah bisa bagi waktu. Oke. Tapi aku cukup penasaran sih Teh. Perjalanan kamu kan cukup panjang ya. Aku juga kenal Teh Nisha itu dari dunia hiburan ya. Sampai sekarang menjadi seorang ibu dewan di Provinsi Jawa Barat. Itu tuh sesuatu yang memang sudah kamu rencanakan? Atau justru mengalir aja sampai akhirnya ada di titik sekarang? Kan kita bareng berjuang ya dulu. Kita bareng ya. Nah itu gimana? Kan kita beda dapil, jadi kita nggak tahu gitu kalau ya. aku waktu itu memang, jadi pas waktu ikut terjun itu tuh rencananya sangat, waktunya tuh singkat gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba ada jalan, terus aku jalanin. Jadi kayak emang oke, bismillah pokoknya kalau ini jalannya dijalanin gitu. Pokoknya usaha tetap, ikhtiar tetap. Cuma hasilnya ya udahlah gimana Allah gitu. Ternyata kan alhamdulillah ada di sini. Ya udah tinggal dijalanin sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya, gitu. Betul. Itu amanah soalnya ya. Itu amanah. Ya. Itu pertanyaan sih, itu kayak perlu untuk aku dan kamu sih katanya. Kenapa akhirnya kamu nyebur ke dunia politik? Bener nggak sih kamu mau keluar dari comfort zone? Enggak sih, kalau aku sebenarnya bukan karena mau keluar dari comfort zone sih. Cuman kadang-kadang tuh suka mikir kayak apa ya yang pengen ditinggalin buat orang lain gitu, yang biar kita tuh bisa bermanfaat gitu loh buat orang lain gitu. Salah satunya kan caranya itu. Terus dengan terjun ke dunia politik, banyak banget wawasan dan pandangan aku terhadap dunia mungkin ya, yang jadi kayak baru, oh ternyata gini gitu. Karena memang kalau misalnya dibilang comfort zone, dari dulu tuh aku udah hidup sangat ya, super comfort gitu kan. Nikah umur muda, udah nikah, langsung punya anak, gak pernah yang kemana gitu kan, nggak pernah kan. Aku di rumah. Terus pas mulai terjun ke dunia entertain juga kan, ngambil kerjaannya kan yang bisa sama anak, yang apa gitu. Jadi ternyata ini tuh salah satu perjuangan gitu. Perjuangan dan pengalaman yang baru. Bener, ya gitu. Jadi banyak banget lah wawasan dan hal-hal baru yang ternyata
sangat bermanfaat dan bisa jadi pelajaran lah buat hidup gitu. Oke. Mantap ya, jelas, padat, singkat. Banyak yang gitu harus disyukuri ternyata. Iya, Ya Allah, hidup kita ternyata selama ini banyak yang harus disyukuri gitu. Mungkin itu salah satu cara Allah ngasih supaya bersyukur loh gitu. Betul. Baik Bu Dewa. Oke, tapi Teh, kita mau bahas sedikit tentang relationship ya Teh ya. Kalau boleh nih balik sedikit. Setelah lama banget ya sampai akhirnya ada di titik sekarang itu pasti bukan keputusan yang gampang ya Teh ya. Apa yang kamu jaga saat itu sehingga akhirnya kamu mantap memutuskan berpisah setelah 15 tahun menikah. Wow. Itu sebenarnya wah itu ini ya. Jadi kalau misalnya dibilang hidup aku itu lebih lama bersama dengan ayahnya anak-anak daripada enggaknya. Karena kan aku nikah tuh udah umur 18 tahun tuh udah nikah kan. 18 tahun? Iya 18 tahun tuh udah nikah, langsung punya anak gitu. Jadi pas berpisah tuh bener-bener berat banget. Karena setengah hidup aku tuh bareng gitu. Tapi memang mungkin ada beberapa prinsip yang kayaknya nggak bisa nih, daripada kita terus ribut, daripada terus saling nyakitin gitu, mendingan ya udah kita ya pisah. Jadi waktu itu pas lagi abis masukin gugatan, aku berangkat haji, di sana berdoa segala macam, terus kayak minta petunjuk. Ya udah yang dimana sama Allah dikasih jalan ya jalanin. Ternyata kan jalannya ke sana ya udah, tapi niatnya bukan untuk jadi bermusuhan apa gimana. Mudah-mudahan ini adalah salah satu cara Allah bikin kita berdua supaya bisa jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Dua-duanya jadi lebih baik. Mungkin ada hal-hal yang seharusnya baru kita sadari atau gimana gitu. Terus kalau misalnya ini adalah untuk anak-anak juga gitu, walaupun kalau dari luar harusnya kan bersama nih namanya. Kalau buat anak-anak harusnya jangan. Justru aku pengen buat akunya lebih baik, ayahnya pun juga harus jadi orang yang lebih baik gitu. Jadi sama-sama gitu. Kesananya gimana kan nggak ada yang tahu ya, itu kan Allahu alam lah. Sekarang dijalanin aja dulu gitu. Tapi maksudnya sekarang udah berpisah beberapa lama tuh dari selesai keputusan? 2024 ya. Udah 2 tahun ya jalannya? Mau 2 tahun. Berarti komunikasi udah baik, udah segala macam? Baik, kita hubungan baik, nggak ada yang gimana-gimana. Kalaupun misalnya ada acara keluarga atau apapun, kita masih sering, aku misalnya datang acara keluarganya, keluarga aku juga datang. Untuk anak-anak pasti kita selalu ada. Makan bareng sekeluarga juga masih sering gitu. Jadi emang posisinya tuh cuman kita udah bukan suami istri gitu aja. Tapi yang lainnya komunikasi, apa segala macam masih baik-baik aja. Tapi kalau untuk menjelaskan ke anak sendiri, kumaha? Kan anak kamu udah gede. Iya, sekarang udah gede sih. Waktu itu memang mereka juga pasti hancur ya, pasti sedih gitu. Cuman aku menunjukin ke mereka kalau misalnya berpisah pun bukan berarti kita jadi nggak bisa bareng-bareng gitu. Masih suka liburan gitu. Hubungan aku sama ayahnya pun kalau di depan anak-anak masih yang sering bercanda atau gimana. Jadi ya nggak membuat anak-anak tuh kayak dengan berpisah kita kehilangan kasih sayang full tuh enggak gitu. Oh, hebat banget ya, hebat loh. Ya walaupun sudah berpisah juga tetap ada rasa seperti itu, kumpul bareng masih. Liburan bareng masih. Berdua? Sama semua sekeluarga. Sama anak, sama mantan suami. Tapi nggak sekamar kan? Enggak. Kan kita bagi-bagi, aku sama anak cewek, cowok. Iya kan siapa tahu gitu ya kan. Justru itu aku pengen tanya, liburan bareng tapi namanya mantan ya, Say. Kan gitu, kok kamu bisa sih? Banyak gitu. kan sih, biasanya kita nggak berlima. Biasanya misalnya ada mamaku juga atau ada ibunya juga, ada adik kakaknya, adik kakak. Jadi rame gitu. Bisa gitu ya, hebat banget. Jadi udah kayak keluarga aja udah karena ya. kan emang udah, maksudnya kan nikahnya 15 tahun. Pacarannya kan emang gak lama sih, pacarannya gak nyampe setahun. Cuman kan maksudnya udah lama ya gitu. Terus kan juga dia pun juga tahu, berarti kan sama adik aku udah dari nanas masih SMP gitu kan. Jadi kayak ya udah ini banget aja. Tapi mungkin ya kan teteh masih bisa kayak kumpul bareng sama mantan suami dan keluarga-keluarganya gitu ya. Itu mungkin karena teteh atau si emasnya A-nya belum punya pasangan kali. Iya, mungkin kan? Juga kayak gitu. Kalau udah punya pasangan tuh udah beda cerita itu nanti. Belum pasangannya jealous ya, repot. Udah repot deh udah. Gitu. Ya kalau sekarang kan kita kan masih berjalan ini kan masih sendiri-sendiri. Bener. Aku juga masih enjoy dengan kondisi kayak gini, kayak kerja di waktu luang sama anak, kayak gitu-gitulah. Ya, itu belum. Biasanya nanti nih kalau misalnya udah salah satu ya pasangan, pasti akan ada rasa timbul-timbul seperti itu. Ih, pasti.
Oke, lanjut. Oke ya, Tanisa, setelah bertahun-tahun bareng, pas akhirnya harus ambil keputusan ini. Nah, yang paling berat teh, bagian mana? Paling berat ya pas ngomong sama anak-anak sih, Itu pas anak-anak oke. tahu. Makanya waktu pas lagi proses itu aku nggak pernah mau satu kali pun diwawancara karena takut ada, namanya kan waktu itu kondisi kita emosional kan lagi nggak bener juga, takutnya ada kata-kata yang salah atau gimana. Ntar kan itu kan namanya kalau udah masuk sosial media kan jejak digital nggak hilang ya. Jadi itu sih yang paling berat anak-anak sih. Jadi gimana walaupun kita waktu itu lagi drop dan hancur banget, tapi harus tetap bisa nguatin anak-anak juga. Itu sih yang paling berat. Itu yang paling berat. Itu Teteh ngobrolnya sendiri-sendiri atau bareng sama? Sendiri-sendiri. Jadi Pas bapaknya begitu ngasih, udah, pas begitu udah mulai ada ketenang, baru bareng-bareng gitu. Tapi awalnya sendiri-sendiri dulu. kasih taunya dari pihak Teteh sama pihak mantan suami. Oh, oke, sama ya. Oke. Dan di kondisi kayak gitu nih Teh, namanya seorang ibu pasti kan langsung kepikiran sama anak-anak. Apalagi anak Teteh ada udah dewasa dan harusnya udah paham ya. Gimana respon anak-anak melihat kondisi hubungan ayah dan ibunya Sedih. waktu itu dan sekarang? Sedih sih, awal-awal Sedih juga udah sedih pasti. gitu. Kalau anak yang kecil masih suka kayak ada sedihnya. Cuman kalau sekarang kayaknya udah lebih, bukan lebih menerima ya, lebih kayak mereka juga menjalani aja gitu. Karena ternyata mungkin, tetap masih bisa baik-baik, acara anak masih bareng, pergi semuanya masih nggak ada yang terlalu berubah gimana gitu ya. Kecuali ya posisinya misalnya kalau kita liburan berarti tidurnya udah misah kayak gitu. Atau enggak mungkin ada beberapa hal yang kayak ya mungkin dulunya bisa bareng sekarang enggak, tapi enggak terlalu gimana sih. Hebat loh kamu loh, maksudnya bisa kayak bikin jadi akur gitu loh ya, sama harus harus akur memang iya. gitu ya. Ini bukan buat cerita ya, maksudnya kayak hebat banget dalam penyelesaian itu cerai gitu ya, tapi masih bisa kumpul, Bener. masih Karena kan liburan bareng tuh luar biasa loh, say. Soalnya kan kita di sini tidak mengedepankan kebencian. Iya sih. Jadi mengedepankan tidak kebencian kan. kebencian. Gitu kan kalau misalnya kita terus bener. ngagugup kalau orang Sunda mah ya. Ya udah aja pasti bakalan kayak berantem terus yang ada kan. Jadi kan kayak ya udahlah gitu. Itu kan masalah kita sebagai suami istri, tapi kan di sini kita masih sebagai orang tua gitu. Tapi punten ya, aku pengen tahu. Jadi Teteh kalau pisah sama mantan suami itu gara-gara prinsip aja udah, beda prinsip. Ya ada hal-hal juga lah Ada ya. hal lain. Ya hal-hal lain yang memang udah nggak bisa nih gitu. Udah nggak bisa aja intinya ya. Dengar-dengar nih ada keinginan rujuk dari sang suami dan anak-anak kamu juga mendukung. Penuh ya keinginan ayahnya itu, bahkan punya cara mereka sendiri untuk bisa lihat Teteh dan mantan suami itu bareng-bareng lagi. Dengar dari siapa loh? Dengar dari tadi sih itu tuh ya, dengar. Apa sih tapi itu benar, emang benar. Dengar. Apa respon Teteh? Emang benar lah. Sebenarnya kalau dari mantan suamiku memang selalu kayak kalau bisa kita bareng. Kalau aku sih nggak pernah bilang gak mau ya gitu, nggak pernah. Aku selalu kayak ya kita sama-sama, makanya kita sama-sama berubah dulu. Jadi yang lebih baik dulu, aku lebih baik, kamu lebih baik, versi terbaik. Kalau misalnya ternyata sama Allah masih dikasih jalan lebih baik, ya ternyata memang kesana jalannya ya nggak apa-apa, ya kita jalanin gitu. Kalau anak-anak mah ya namanya anak-anak pasti pengen dong orang tuanya bersatu. Cuman kan sama aku kan tetap kasih pengertian. Alasannya kenapa tuh dia suka nanya gitu, Bunda tuh kenapa sih nggak mau, emang udah nggak sayang sama, bukan nggak sayang, gitu sayang kok gitu. Nggak, kita keluarga sampai kapanpun. Cuman ada, coba kita sambil nantilah kalau udah besar, kalau masih kecil kan nggak ngerti. Aku bilang nanti kalau udah besar mengerti. Tapi ini adalah salah satu caraku untuk membuat satu keluarga tuh waras. Karena kalau kita di keluarga nggak waras nih, ibunya aja stres atau apa segala macem gitu, kan anak-anak juga pasti ngerasa jadi kita marah-marah atau apa. Kalau sekarang kan bisa lebih santai lah semuanya. Kalau misalkan memang tadi aku dengar cerita Teteh bisa baik lagi ya, karena Teteh sangat membuka gitu kan. Iya, aku sih nggak dia menutup. udah berubah ya. Iya, nggak. Aku sih nggak menutup semuanya. Kalau misalnya mau kembali boleh, tiba-tiba ada orang yang baru juga boleh, ya kita ini aja terbuka aja. Semuanya lah. Pokoknya mah terbuka lah ya, untuk mantan, untuk yang baru juga sangat-sangat terbuka. Jadi udah berapa lama? Kayak buka pendaftaran. Jadi udah berapa lama? Berarti kamu 2 tahun ya? Mau 2 tahun ya? 2 tahun ya, jandanya ya. Oke. Kita beralih lagi ke kesehatan. Aku baru tahu loh ini, gimana kondisi kesehatan kamu sekarang? Alhamdulillah udah oke lah ya. Cuman kan waktu
akhir tahun kemarin tuh operasi kepala Nah, kan. itu aku baru tahu kenapa. Jadi ada benjolan gitu di kepalanya. Nah ternyata pas dibuka tuh udah bernanah, terus udah nempel ke si tulangnya gitu. Jadi tadinya tuh dipikir cuman kayak benjolan kecil, cuman mau disedot gitu kan. Ternyata pas itu udah nempel, udah ada cairannya nananya gitu. Jadi akhirnya dioperasi dibuka. Ya udah, emang jadi dulu tuh awalnya tuh suka sakit, lagi tidur aja tuh bisa kesakitan, lagi tidur bisa kebangun karena kesakitan gitu, kayak gitu. Terus tiba-tiba suka teng gitu. Sekarang alhamdulillah udah diangkat, cuma udah bersih, dokternya bilang. Cuman memang kepalaku masih baal, masih mati rasa, masih Itu apa? ini Maksudnya kenapa baal. tiba-tiba ada benjolan itu apa? Nah aku nggak tahu, cuman kata dokternya itu bisa dari segala macam. Jadi kayak mungkin tumor tapi jinak gitu kali ya, itu tumor jinak. Jadi bisa dari segala macem lah gitu. Cuman tinggal ininya aja nih, balik lagi nih kepalanya masih baal. Masih baal. Masih baal ini. Tapi udah nggak ada. Udah Jadi gue nggak ikut-ikutan. ada. Jadi kalau dipegang tuh nggak kerasa. Lebih kasihan itu kalau gatel nih kepala. Gatel nih kepala gue. Digaruk. Nggak berasa. Nggak ada rasa gatel kena Kata kukunya. dokternya sih nanti lama-lama syarafnya kan akan mungkin nyambung lagi tapi butuh waktu sih. Oh, gitu. oke. Udah berapa lama ya? Aku baru tahu loh. 4 Beneran dong? bulan berarti. 4 bulan. Emang waktu itu cuma nggak sempet gara-gara waktu itu sempet Raffi posting, nah dari situ baru rame gitu kan. Aku aja baru tahu tadi kayak, tadi itu sakit apa ya? Gue bilang gitu. Itu, oh ya Allah. Gejala yang kamu rasain waktu ternyata kamu mengidap itu tuh apa awalnya? Tadi yang tidur sakit. Sakit kepala itu sakit gitu, suka sakitnya tuh aku pernah sampai lagi tidur malam banget, malam hari tidur kebangun sakit banget sampai nangis. Aku tuh kan sebenarnya pain intolerance-nya tinggi ya. Jadi kalau misalnya udah sampai kayak sakit banget berarti sakit gitu. Aku sampai kayak sakit gitu. Terus akhirnya wah udah nggak beres nih gitu kan. Masa lagi tidur kebangun tuh kan berarti sakit. Maksudnya kita kan kalau misalnya yang nggak begitu sakit kan kalau tidur kan masih bisa sakit gitu. Terus akhirnya periksa lah MRI semua segala macam, ternyata emang ada benjolan itu. Nah mungkin si benjolan itu tuh neken aja syaraf yang keteken, makanya aku suka sakit kepala, pusing, suka kayak gitu. Berarti 4 bulan mah baru dong teh. Baru Desember. Gejalanya cuma itu doang, sakit, terus akhirnya kamu tindak cepat, baru langsung udah hilangin. Ketahuannya cepat berarti. Ketahuannya cepat lah, mungkin aku awalnya tuh kayak ada benjolan kecil, aku diemin 3 bulan lah aku diemin, lama-lama suka sakit, suka pusing, wah jangan-jangan ini ya gitu. Oh tambah, terus pas dirasa-rasa, oh iya ya tambah lama kok tambah besar gitu. Ya udah akhirnya ke dokter. Oke, jadi langsung ini Parno. jadi parno ya Allah. Tapi kalau dipegang masih rata kan? Apa? Kan itu ada bekasnya. Masih Rata kan? karena nggak terlalu besar. Cuman waktu karena di kepala, jadi mungkin si jahitannya tuh keringnya agak lama ya, kan ketutup rambut kan. Jadi basah lagi, kebuka Itu lagi. yang bikin kamu jadinya baal kali ya? Nggak tahu deh, pokoknya masih baal aja. Tapi respon anak-anak gimana pas kamu tahu kalau kamu tuh sakit mengidap itu? Iya pada kayak ya sedih lah kalau anak-anak pada semuanya pengen tidur di rumah sakit. Tapi kan kalau aku justru kayak udah pulang aja lah gitu kan, pulang aja gitu. Nanti mendingan ketemunya di rumah aja. Soalnya kalau ada mereka malah jadi kayak jadi bukan istirahat ya sayang. Kasian juga kan gitu kan. Oke, boleh tepuk tangannya guys. Kita akan masuk ke fun segmen. Lanjutkan kalimat ya. Oke. Aku akan mulai kalimatnya, kamu lanjutin ya. Sekarang aku lagi belajar untuk mensyukuri apa yang aku punya. Mensyukuri apa ya? Oke. Hal yang paling aku jaga saat ini adalah anak-anak. Anak-anak. Love banget. Yang bikin aku tetap kuat sampai hari ini. Keluarga. Wih, emang masih keluarga sih guys ya. Itu nggak, kita nggak akan bisa ada sampai di sini kalau nggak ada support dari keluarga. Betul sekali. Itu betul benar, ini benar banget, itu benar benar banget, kan? Ya. Keluarga yang support itu keluarga yang bagus ya, yang baik untuk mental health ya. Kalau keluarga yang nggak support ya itu bikin waras. Oke, kalau kamu bisa ngobrol langsung nih sama orang-orang yang lagi ada di fase harus kuat dan bertahan di kondisi yang tidak mudah seperti Teteh tadi cerita, kamu akan bilang apa sih ke mereka Teh? Bilang apa ya? Dengan segala perjalananmu. Pasti berat, pasti rasanya ingin menyerah, itu pasti. Nggak apa-apa, boleh banget ngerasain yang namanya marah, sedih,
Pokoknya segala macam emosi yang lagi dirasain itu proses aja, rasain. Tapi jangan berlarut-larut, abis itu harus bangkit. Karena sesuatu yang bisa kita ikhlaskan itu akan Allah gantikan lebih indah. Wih, Kayak orang bener. emang bener Sa, itu bagus banget. Coba dong kata-kata hari ini. Jangan pernah menyerah, tetap semangat. Karena sesuatu yang indah akan menunggu kamu. Oke ya, sebelum ditutup boleh ngasih teh kasih tips gimana sih manage waktu buat keluarga dan warga. Buat keluarga dan warga. Ya. Jadi langsung kayak gitu. Kalau aku kan kebetulan dapilnya itu di Bandung kan, di Kabupaten Bandung. Jadi aku bolak-balik. Alhamdulillah sekarang udah ada kereta cepet, udah ada tol juga segala macam udah cepet. Jadi aku pagi kerja surut. Kalau misalnya emang harus ada kegiatan yang sama anak-anak, aku bisa balik misalnya nih, balik dulu, nanti balik lagi ke keluarga, bisa kayak gitu. Jadi emang lebih effort, lebih capek nggak apa-apa tapi semuanya dapet. Nah, gitu ya. Terima kasih Teh Nisa untuk hari ini. Seru banget bisa banyak belajar ya dari Teh Nisa ini, mulai dari karir, relationship, anak-anak, dan juga banyak belajar tentang kuatnya sosok Teh Nisa di tengah tantangan kesehatan yang sedang dialaminya. Yuk guys, yuk kita sama-sama doain Teh Nisa, semoga kamu diberikan kesehatan, selalu dikuatkan dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin ya Allah ya Alamin. Nah, buat kalian yang lagi nonton Lollipop, hidup itu seperti permen ya. Kadang manis, kadang pahit juga, memang kadang asam juga. Tapi semua yang terjadi dalam hidup kita pastinya punya maknanya masing-masing. Kalau hidup kamu diibaratkan Lollipop, lagi rasa apa sih? Boleh komen di bawah ya. Sampai ketemu di Lollipop, Love Life and Podcast. Tetap sebarkan cinta dan kebahagiaan. Bye!